Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya perwakilan dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan tentang kajian pembendaharaan kata dan juga diksi. Di mana di kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Cynthia Bellaria Ilhami, Syahri Rahmat, Suhendar, Tommy Wijaya, dan juga Handika. Kata-kata yang segera kita ketahui, konsep ini mengandung makna bahwa kosakata adalah setiap kata yang dimiliki oleh seseorang dan diketahui artinya baik kata yang sering digunakan dalam kegiatan berbahasa maupun kata yang jarang digunakan. Pembendaharaan kata terdiri dari connection, window, submit, attachment, password. Ada juga install viral. Contohnya install viral database online username. Dalam pembentukan kata ini dibagi menjadi beberapa subkategori. Di antaranya ada afiksasi, yang dalam afiksasi itu sendiri terbagi menjadi 4 lagi, yaitu ada prefiks, ada infiks, ada sufiks, dan kemudian konfleks. Kemudian ada reduplikasi atau pengulangan kata, ada juga deviasi, kemudian ada komposisi atau pemajemukan kata, dan yang terakhir adalah infleksi. Untuk afiksasi sendiri, itu ada prefiks, infleks, sufiks, dan konfleks. Untuk prefiks ini yang di awalan kata. Seperti contohnya adalah di, ke, men, ra, per, ter, se, pen, a, ber. Untuk infiks ada l, r, m, in. Untuk sufiks ada an, kan, dan i. Untuk konfleks, contohnya adalah men, ber, ter, l, r, isasi, akhiran i, kemudian ada akhiran kan, akhiran man, akhiran wan, dan isme. Reduplikasi adalah proses atau hasil dari perulangan kata, baik secara keseluruhan atau sebagian. Jadi bisa diartikan kata ulang adalah kata yang hasilkan dari proses perulangan bentuk dasarnya. Contohnya seperti teman-teman, makan sama orang-orangan. Lalu derivasi proses imbuhan terhadap suatu suku kata yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Komposisi atau kata majemuk adalah proses penggabungan morfem dasar dengan morfem dasar baik yang bebas maupun yang terikat sehingga terbentuk sebuah konstruksi yang memiliki identitas leksikal yang berbeda. Lalu infleksi, proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Dengan kata lain, jika suatu kata mendapat prefix lalu sufiks ataupun infix, maka kelas kata dari kata tersebut masih sama. Selanjutnya adalah derivasi. Berikut ada tabel yang termasuk derivasi. Yang pertama adalah afiks atau peroklitik, yaitu se dengan proses se plus akar terikat dengan fungsi number pokok atau kardinal. Sebagai contoh adalah 10, 11, 100, serta 1000, dan seterusnya. Selanjutnya adalah ke. Ke ini memiliki proses ke plus number, terus fungsi menurunkannya adalah number himpunan secara kolektif. Sebagai contoh kedua,
ketiga, ke-12, ke-20, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah ber. Ber plus number, serta fungsinya adalah number itu memberikan keterangan. Sebagai contoh adalah ber2, ber5, ber7, ber17, puluhan, ratusan, serta ribuan. Selanjutnya adalah akhiran an plus akar atau number pembulat. Contohnya adalah belasan, puluhan, ratusan, serta ribuan. Yang terakhir adalah per ini plus number pecahan. Sebagai contoh adalah per 2, per 3, per 4, per 5, per 6, serta per 7, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah infleksi. Infleksi ini ada beberapa. Yang pertama adalah ter. Ter ini memiliki fungsi yaitu menurunkan kata gramatikal a superlatif atau paling dengan makna adalah paling D. Sebagai contoh, kita menggunakan kata penting yaitu ditambahin kata ter menjadi terpenting. Contoh selanjutnya terbaik, tertinggi, serta terlemah. Selanjutnya adalah ke an yang pertama. Menurunkan kata gramatikal a eksesif atau berlebihan. Sebagai makna adalah berlebihan D-nya. Dengan contoh kebesaran, kemahalan, kejauhan, serta kekecilan. Selanjutnya adalah ke an yang kedua. Dengan fungsi menurunkan kata gramatikal a alternatif dengan arti agak. Contohnya adalah kemerahan, memiliki arti agak kemerahan dan juga kekuningan. Selanjutnya adalah se. Se ini memiliki fungsi menurunkan kata gramatikal a akuatif atau sama dengan makna sama D-nya dengan sesuatu ya. Contohnya adalah dengan kata cantik, dengan ditambahnya kata se di depannya, kita akan menjadikan kata secantik, serta contoh selanjutnya adalah semahal. Selanjutnya ada kata pinjam, yaitu yang pertama ada bahasa Tiongkok, seperti pada tampil berikut itu, yaitu kata pinjam terbagi menjadi ada 5 ya. Yang pertama bahasa Tiongkok, yang kedua bahasa Portugis, ketiga bahasa Inggris, keempat bahasa Arab, dan kelima bahasa Belanda. Di bahasa Tiongkok itu ada kata pinjam cincau, kecap, pisau, sate, dan bakmi. Kemudian ada bahasa Portugis, yaitu kata pinjam akta, armada, bangku, garpu, serta gereja. Kemudian di bahasa Inggris ada kata pinjam akun, kalem, kampus, desain, dan instan. Kemudian di bahasa Arab ada kata pinjam abad, alam, abjad, doa, dunia, dan dalil. Dan yang terakhir di bahasa Belanda ada kata pinjam atau kata pinjaman kantor, ide, gratis, fungsi, dan faktur. Selanjutnya ada diksi. Diksi berdasarkan makna, yaitu ada denotatif dan konotatif. Sedangkan untuk berdasarkan leksikal, yaitu ada sinonim, antonim, homonim, homograf, polisemi, hipernim, dan hiponim. Nah, berikut adalah contoh diksi, yaitu ada kata populer dan kata kajian. Seperti kita lihat pada tabel, di dalam kata populer, di kolom populer, kata populer, yaitu ada kegiatan, ada penyaring, merenung, orang sakit, lulusan, peringkat, menilai, koreksi diri, isi, sasaran, dorongan, khayalan, tidak nyata, perangai, rencana, dan pendapat. Sedangkan untuk kata kajiannya, yaitu ada aktivitas, filter, kontemplasi, pasien, alumnus, ranking, mengevaluasi, introspeksi, volume, target, motivasi, imajinasi, fiktif, karakter, agenda, dan argumen. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.